Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 837 taruhan dengan Raja Liang. Akankah ada merek indera Dewa Kaisar di antara benih kaisar? Ini tidak bisa dihindari. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut benih kaisar? Apa pengaruh merek kesadaran dewa terhadap artefak ilahi? Ini sulit untuk dikatakan. Faktanya, Tang San tidak yakin apakah jejak indera Dewa Tianyang Tianjing Huang akan mengendalikan tongkat vulkan. Namun, begitu dia mengajukan pertanyaan ini, mata orang-orang Huoli berubah. Alasannya sangat sederhana, jika semua yang dikatakan Tang San benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana terbesar bagi klan Huoli. Meskipun keilahian tongkat vulkan telah menghilang, tetapi pada tingkat disipasi saat ini, tidak ada masalah dalam mempertahankannya selama ratusan tahun, atau bahkan 1000 tahun. Jika tongkat vulkan dikendalikan oleh orang lain, maka klan Huoli akan langsung runtuh. Kamu berbicara omong kosong. Liang Qing secara alami memahami artinya, dan segera menjadi marah, melangkah maju, melepaskan tekanan kuat pada Tang San. Matahari besar bersinar di belakangnya, dan napas berapi-api tiba-tiba meletus. Di magma Cihai, energi atribut api apapun akan sangat ditingkatkan. Tekanan yang begitu besar membuat Tang San merasa tercekik. Raja Liang tidak diizinkan. Hari ini adalah upacara agung klan kita, Festival Vulkan. Jangan membuat pertengkaran besar. Patriark klan Huoli memblokirnya lagi. Dengan sedikit lambaian tongkat vulkan di tangannya, elemen api yang dilepaskan oleh Raja Liang tiba-tiba menghilang. Artefak yang begitu kuat, Tang San mengaguminya di dalam hatinya. Jika vulkan masih ada di sana, bahkan jika tongkat kerajaan tidak mencapai tingkat artefak super, itu mungkin sepadan. Patriark, jangan tertipu oleh anak ini, dia jelas menginginkan tongkat kerajaan, kata Raja Liang dengan marah. Dia mengerti bahwa jika Patriark klan Huoli bersikeras untuk memblokirnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melakukan apapun pada Tang San di sini. Di Laut Merah Magma, Patriark suku Huoli dengan tongkat Dewa Api dapat melawan Kaisar. Senyum di wajah Tang San semakin cerah dan dia berkata, apakah aku menginginkan tongkat kerajaan Dewa Api? Mengapa Patriark tidak meminta tongkat itu? Artefak asli semuanya adalah roh artefak. Kamu dapat menanyakannya, jika aku menginginkannya. Kepala klan Huoli tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat tongkat vulkan di tangannya. Sinar cahaya berwarna-warni yang dipancarkan oleh tongkat kerajaan mengembun menjadi bentuk api, bergoyang dengan lembut, mengangguk ke arah Tang San, menunjukkan emosi, itu sebenarnya berarti sangat dekat. Jelas, artefak ini mengenali Tang San. Mau tak mau mengenalinya, itu hanya menyerap jejak keilahian Tang San. Selain itu, sebagai senjata dewa, tongkat Dewa Api sangat sensitif terhadap dewa, ketika dia merasakan bahwa Tang San adalah dewa, itu secara alami akan mendekatinya. Karena itu juga mengerti bahwa hanya Dewa Tang San yang dapat membantunya. Jika jatuh ke tangan Tang San, dengan dukungan Tang San, adalah mungkin untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Hanya saja Tang San adalah Dewa Laut, dan air dan api tidak cocok. Aura Tang San dari Trisula Dewa Laut bisa dirasakan. Itu tidak berpikir itu memiliki kemungkinan untuk menggantikan Trisula Dewa Laut sebagai senjata Dewa Inti Tang San. Sebagai senjata para dewa, ia memilih tuannya dan harus menjadi artefak inti. Bagaimana Dewa Laut bisa memilih artefak inti tipe api? Oleh karena itu, tongkat kerajaan dengan jelas menyampaikan pikirannya kepada kepala klan Huoli, dan Tang San tidak akan pernah menginginkannya. Kakek, ini lebih baik dari ini. Pada saat ini, suara yang renyah dan menyenangkan terdengar. Satu orang berjalan keluar dari antara orang-orang kuat dari suku Huoli. Ini adalah wanita Huoli, mengenakan gaun merah panjang, rambut merahnya yang berapi-api hampir jatuh ke tanah, dia sangat cantik, dan memiliki semacam semangat kepahlawanan yang tidak memungkinkan pria. Sepasang mata merah muda besar menatap Tang San, jelas tertarik padanya. Mereka yang bisa berdiri di panggung tinggi ini semuanya adalah Raja Iblis yang kuat ke atas, tidak diragukan lagi bahwa wanita ini juga merupakan kultivasi tingkat 10. Kakek, Raja Liang adalah mitra penting kita. Kali ini dia mengajukan syarat, dan begitu pula VIP di depannya. Sekarang mereka memiliki perselisihan, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Siapapun yang menang, kami bekerja sama. Bagaimanapun,
Klan Esensi Bunga Matahari telah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun, dan kerjasama antara dua klan kami tidak dapat dihentikan karena kata-kata yang satu ini. Tetapi dengan cara yang sama, jika orang ini dapat membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup. Wanita itu tersenyum manis, tetapi matanya tertuju pada Tang San. Patriark klan Huoli mengerutkan kening dan ragu-ragu. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah kemungkinan menyinggung esensi Bunga Liang. Bagaimanapun, ini adalah kelompok paling kuat di Kekaisaran Richen, dan Kaisar Tianyang Tianjing saat ini adalah kaisar pertama Kekaisaran Richen. Jika kamu menyinggung kekuatan seperti itu akan menjadi banyak masalah bagi orang-orang Huoli. Aku setuju dengan pendapat Nona Linger. Masalah ini ada hubungannya dengan Nona Linger. Tang San, beraninya kamu melawanku. Jika aku kalah, aku akan segera pergi dan tidak pernah repot. Jika aku menang, kamu menyerahkannya, jenis apimu. Raja Liang segera setuju. Dia dengan tulus ingin memberi pelajaran pada Tang San. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Oke." Patriark klan Huoli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh lengan wanita bernama Linger. Patriark klan Huoli melirik cucunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, klan kami tidak ingin melihat keduanya terluka, hanya pemenang dan yang kalah yang tidak terluka. Keduanya masih tamu terhormat dari klan Huoli kami, kamu dipersilakan untuk berpartisipasi dalam festival vulkan klan kami." Mata Raja Liang berkilat tajam, dan berkata kepada Tang San, "Kalau begitu ayo kita keluar." Tang San mengangguk dan berkata, "Tolong." Patriark klan Huoli menoleh ke orang-orang kuat di klan lain dan berkata, "Kamu terus mengurus festival vulkan, dan aku akan pergi dan menjadi saksi bagi keduanya." "Kakek, aku akan pergi juga." Huo Linger berkata, dengan kegembiraan di matanya yang indah, seolah-olah dia sangat tertarik dengan masalah ini. Dengan lambaian tongkat Dewa Api di tangan Patriark klan Huoli, lampu merah terbang ke kejauhan. Dia segera terbang dan jatuh ke lampu merah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Tak tertandingi terbang masuk arah lampu merah. Huo Linger diikuti oleh kakek, Tang San, Liang Qing, dan dua pembangkit tenaga Liang Flower Essence mengikuti di belakang, semuanya terbang ke arah lampu merah. Semua orang kuat, dan kecepatan penerbangan secara alami tidak lambat, dan segera mereka meninggalkan kota vulkan dan datang ke dunia luar. Di tengah magma Cihai, uap masih naik. Patriark klan Huoli memandang Tang San dan Raja Liang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Huo Shensan sangat sensitif dan mudah marah, jadi aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menjauh sebelum bergerak, agar tidak membuat marah Shensan dan menimbulkan pengaruh buruk." Seharusnya, Raja Liang tampak jauh lebih damai, dan mengangguk kepada kepala klan Huoli. Elemen api di sini memang terlalu kaya. Tang San dengan senang hati menjauh, semakin dekat dia ke pusat laut merah magma, semakin banyak elemen api, dan semakin sedikit atribut lainnya. Ini tidak baik untuknya. Dan semakin jauh dari pusat magma Cihai, semakin banyak elemen atribut lainnya, semakin baik untuknya. Melihat ke satu arah, semua orang mempercepat lagi dan terbang langsung ke tepi magma Cihai. Tang San melepaskan transformasi penglongnya, membentangkan sepasang sayap emas, hanya mengepak sedikit, dia mengikuti Liang Qing dengan tenang. Raja Liang telah merasakan perubahan aura Tang San, sebelumnya di antara klan Huoli, perasaannya tidak begitu jelas. Tetapi ketika Tang San setuju untuk melawannya tanpa ragu-ragu, dia tahu bahwa Tang San jelas tidak sesederhana peringkat ke-10, dia seharusnya mencapai peringkat ke-11. Namun, kapan manusia memiliki Feng Hao Douluo tingkat ke-11? Bahkan jika manusia berlatih secara diam-diam, mencapai level ke-10 sudah sangat bagus. Mungkinkah Tang San ini bukan dari benua Falan, tetapi manusia dari luar negeri? Raja Liang menebak asal-usul Tang San, dan Tang San juga menilai kultivasi Raja Liang. Tidak ada keraguan tentang puncak Orde ke-11, jika tidak, Raja Liang tidak akan datang ke suku Huoli untuk mencari kerjasama. Dia pasti ingin menggunakan tongkat vulkan untuk membuat terobosan dan menemukan kesempatan untuk menjadi kaisar untuk dirinya sendiri. Puncak Orde ke-11, atau esensi bunga matahari yang menyengat, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi untuk bersaing memperebutkan keberuntungan dan membuka jalan bagi dirinya dan Mei Gongzi untuk menjadi kaisar di masa depan, Tang San tidak bisa mengatakan apapun yang memungkinkan Raja Liang mendapatkan kesempatan dari klan Huoli. Oleh karena itu, ia harus mengalahkan Raja Liang. Sekelompok orang kuat terbang semakin jauh, dan secara alami jauh lebih cepat untuk terbang langsung dengan kecepatan tinggi daripada dengan perahu.
Setelah beberapa saat, mereka melihat di mana air laut biru bertemu dengan air laut merah, dan mereka tiba di tepi laut merah magma. Pada titik ini, senyum di wajah Tang San menjadi lebih jelas. Jika laut merah magma adalah domain orang-orang Huoli, maka laut biru yang tak berujung adalah dunianya. Di darat, dia mungkin tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Raja Liang, tetapi jika di lautan biru yang tak berujung, apalagi Raja Liang, bahkan jika Kaisar datang, dia bisa bertarung. Ketika mereka sampai di tepi magma Cihai, kecepatan semua orang melambat. Patriark klan Huoli berkata, kalian berdua akan menyelesaikannya di sini. Tetap saja kalimat itu, tolong hentikan kalian berdua, hanya pemenang dan yang kalah yang tidak akan menyakiti hidupmu. Patriark klan Huoli jelas tidak ingin melihat Tang San dan Raja Liang jatuh, dan api warna-warni Tang San membuatnya sangat tertarik. Terutama persetujuan tongkat vulkan terhadap Tang San, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Tang San juga mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia ini, tetapi orang luar. Dia ingin bertanya bagaimana Tang San tahu. Pemuda misterius ini telah membangkitkan minatnya yang besar. Adapun Raja Liang, dia tidak bisa jatuh di sini, jika tidak, itu akan membuat marah seluruh kerajaan kaya. Meskipun suku Huoli dapat melindungi diri mereka sendiri, jika banyak kaisar dari kekaisaran Richen berkumpul, itu akan menjadi bencana bagi mereka, dan paling banyak mereka akan jatuh dengan beberapa kaisar. Oleh karena itu, hasil terbaik adalah bahwa kedua belah pihak hanya menang atau kalah. Huolinger benar, jauh lebih baik bagi mereka untuk memutuskan dengan siapa suku Huoli akan bekerja sama melalui duel daripada pilihan langsung suku Huoli. Kamu tidak sebaik orang lain, jadi apalagi yang bisa kamu katakan? Tang San dan Liang Qing terbang keluar, dipisahkan oleh 100 meter, berdiri saling berhadapan. Raja Liang menatap Tang San dengan tatapan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Tang San tersenyum dan berkata, kamusku tidak pernah mengandung kata, penyesalan, apa yang aku lakukan harus aku tanggung sendiri. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, bahkan jika sudah waktunya untuk kembali, tidak mungkin untuk benar-benar kembali ke masa lalu. Raja Liang mendengus dingin dan berkata, tolong. Tang San berkata, tolong. Momentum kedua belah pihak langsung naik. Di belakang Raja Liang, matahari besar tiba-tiba muncul, seperti matahari terbit di laut, menerangi ruang di belakangnya, dan napas yang sangat kuat bermekaran. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah keemasan yang menyilaukan, meskipun ini bukan pusat magma Cihai, masih ada elemen api. Kekuatan garis keturunannya membengkak liar dengan aura kekerasan, dan auranya juga meningkat secara dramatis. Sangat kuat. Rasa penindasan yang dirasakan Tang San dari Raja Liang tidak kurang dari pertama kali ia melihat Raja Iblis Agung Jing Feng. Orang yang benar-benar memiliki puncak kultivasi tingkat ke-11, terutama di sebelah magma Cihai, memiliki banyak dukungan untuknya. Jika kamu benar-benar ingin memberinya tongkat vulkan atribut api ilahi, mungkin dia benar-benar dapat melewati ambang itu. Solen 5 chapter 838 menekan Raja Liang. Matahari terik yang terbit di belakang Raja Lai sudah sangat menyilaukan. Tetapi ketika cahaya keemasan dan bayangan di belakang Tang San mekar, tampaknya semua warna telah redup pada saat ini. Tidak ada perubahan di sisi magma Cihai, tetapi perubahan aneh terjadi di sisi samudera biru yang tak berujung. Perairan tak terbatas dari samudera biru yang tak berujung tiba-tiba menjadi jernih dalam sekejap, dan permukaan laut langsung memicu gelombang badai. Lingkaran cahaya biru naik dan mekar, berubah menjadi lingkaran cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun menuju cahaya keemasan besar dan bayangan di belakang Tang San. Aura Tang San sendiri langsung meningkat hebat dengan kelipatan geometris. Cahaya dan bayangan keemasan bergegas ke ketinggian 100 meter hampir seketika, dan cahaya keemasan yang indah harus menutupi bahkan sinar matahari yang terik. Ini adalah... Patriark Huoli menatap semua yang terjadi di depannya, dan merasakan getaran tongkat vulkan di tangannya. Apa ini? Kekuatan macam apa ini? Gemetar emosional. Justru karena suku Huoli awalnya bukan milik dunia ini, jadi dalam catatan sejarah suku Huoli, ada beberapa hal yang bukan milik dunia ini. Patriark Huoli tahu bahwa para dewa benar-benar ada. Orang-orang Huoli awalnya adalah ras dewa api. Namun, mereka belum pernah melihat dewa yang sebenarnya, mereka hanya bisa merasakan nafas beberapa dewa dari tongkat dewa api. Adapun Tang San saat ini, cahaya keemasan besar dan bayangan yang muncul dari belakang tampaknya sangat mirip dengan beberapa perkataan tentang dewa yang tercatat di klan.
Juga, mengapa Samudra Biru tak berujung berubah seperti ini? Pada saat ini, Tang San tampaknya terhubung ke seluruh Samudra Biru tak berujung. Raja Liang tentu saja sangat kuat, tetapi dapatkah kekuatannya bersaing dengan seluruh Samudra Biru yang tak berujung? Raja Liang juga menyebabkan kegemparan di hatinya saat ini. Itu sudah siap untuk menggunakan cara yang paling kuat untuk menaklukkan Tang San dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga klan Huo Li dapat memperkuat kepercayaan mereka dalam bekerja sama dengan klan esensi bunga Liang dan dengan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, segera setelah muncul, ia melepaskan domain matahari besarnya sendiri tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan kekayaan elemen api di magma Cihai, ia harus mengendalikan penonton. Namun, apa aura yang dikeluarkan oleh pihak lain saat ini? Mengapa aura yang begitu kuat muncul? Dari mana datangnya tekanan spiritual yang membuat kesadarannya sedikit bergetar? Kaisar. Mungkinkah dia seorang kaisar? Tidak, dia jelas bukan seorang kaisar. Seorang kaisar memiliki karakteristik seorang kaisar. Dia tidak memilikinya. Tetapi pada saat ini, paksaan spiritual yang dia bawa ke dirinya sendiri jelas bukan di bawah kaisar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Liang memiliki pengalaman pertempuran yang cukup, dan dalam sekejap, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Matahari terbit perlahan di belakangnya, dan seberkas cahaya besar dengan diameter lebih dari 100 meter. Tiba-tiba melesat ke arah Tang San. Langsung menghantam tubuhnya. Udara dipelintir dengan keras, dan serangan mengerikan itu melewati spasial, membuat Tian Hai pucat. Sebagai klan paling kuat di Kekaisaran Matahari, klan Roh Bunga Liang pasti pantas mendapatkan nama mereka. Kekuatan Raja Liang juga cukup kuat. Pada saat ini, di bawah restu kerajaan, itu pecah dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika Kaisar menghadapi serangan seperti itu, dia harus menghadapinya dengan jujur. Cahaya dan bayangan besar di belakang Tang San bergerak, dan trisula emas ditambahkan ke telapak cahaya dan bayangan besar itu. Kekosongan trisula menguraikan busur, dan di lautan biru yang tak berujung, permukaan laut tiba-tiba naik puluhan meter, mekar dengan elemen air yang bergelombang. Kolom besar sinar matahari yang intens meledak ke dalam busur, dan menghilang begitu diam-diam. Tidak ada jejak yang tersisa, tidak ada Big Bang atau semacamnya yang terjadi. Wajah Tang San selalu tenang, dia tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan merek garis keturunannya. Itu karena sebagian besar tanda garis keturunan ini masih di sekitar urutan ke-10, dan tidak ada gunanya menghadapi keberadaan Raja Liang. Dan dia harus menutupi garis keturunan super. Pada saat ini, di Samudra Biru yang tak berujung. Ini adalah halaman rumahnya, dan di sini, dia mencoba untuk memaksa lawannya berdasarkan posisinya sebagai dewa. Tangan kanan Tang San perlahan terangkat, dan pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, hingga menghilang. Dan cahaya keemasan besar dan bayangan di belakangnya menjadi padat. Apa yang muncul di wajah adalah penampilan Tang San, baju besi emas yang menutupi seluruh tubuh, berbeda dari baju besi pertempuran transformasi Jin Meng, tetapi baju besi yang penuh dengan rasa suci. Trisula emas di tangannya adalah emas yang mempesona, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiba-tiba, 10.000 lingkaran cahaya biru berkumpul di arah Tang San. Pada saat ini, elemen api di magma Cihai sangat ditekan. Unsur air yang tak tertandingi menempati segala sesuatu di sekitarnya. Melihat bahwa serangannya ditelan seperti itu, Raja Liang tidak bisa menahan hatinya tenggelam, tetapi masih bereaksi segera. Bunga merah keemasan mekar di sampingnya, dan di langit, 9 bunga muncul dalam sekejap, membombardir Tang San dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Penjaga, Tang San mengucapkan 2 kata rendah. Segera, air laut biru tak berujung di sekitarnya tiba-tiba naik. Elemen air tak berujung berubah menjadi lapisan cahaya, menutupi cahaya dan bayangan dewa laut. Pilar api besar turun satu demi satu, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi pertahanan yang tampaknya tipis yang berisi kehendak laut, itu hanya bisa dimusnahkan. Tang San mendengus dingin. Tiba-tiba, Raja Liang di seberangnya disambar petir. Itu hanya merasa bahwa kesadarannya sendiri tampaknya dihancurkan, seolah-olah ada tangan besar di dunia kesadaran, jatuh dari langit dan menghancurkannya. Ini benar-benar menekan segala sesuatu tentang hal itu. Hancurnya tingkat kesadaran itulah yang menyebabkan jantungnya mengalami serangan panik, sesak napas, dada sesak, dan sesak napas. Seolah-olah dia tidak seharusnya melawan keberadaan di depannya. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya menolaknya, membuatnya tidak mungkin untuk bersaing. Di dalam hatinya, semua jenis emosi pengecut meningkat dengan liar, dan sosok emas di depannya tampaknya terus membesar dan membesar.
God Suppression. Di alam milik para dewa itu sendiri, para dewa adalah tuan yang sebenarnya. Sederhananya, dewa laut di Samudra Biru tak berujung dapat mengubah seluruh Samudra Biru tak berujung menjadi domainnya sendiri. Kesadaran Dewa Tangsan tidak sekuat Raja Liang, tetapi ketika dia terhubung dengan Samudra Biru yang tak berujung, apa yang terhubung dengan kesadaran ilahinya adalah kekuatan iman yang tak habis-habisnya. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Raja Liang bisa bersaing? Pada 9 bunga, ada keruntuhan yang jelas. Tapi Liang King memang kuat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menggunakan sengatannya untuk menyingkat kesadarannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan bunga merah besar terbang keluar dari lengannya. Ketika bunga merah besar ini muncul, air laut di sekitarnya langsung menguap dengan diameter 1 kilometer, dan bahkan ruang hampa air laut muncul di sekitar tubuh Tangsan. Kehendak dewa yang menakutkan dan nyala api yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Bunga matahari. Ekspresi Tangsan sedikit berubah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bunga Tianyang yang lahir dari tubuh Kaisar Tianyang Tianjing. Benda ini sendiri setara dengan keberadaan level artefak. Ketika Kaisar Tianyang Tianjing masih hidup, itu dapat mengirimkan kesadaran dan kehendak Dewa Kaisar, dan itu adalah harta tingkat artefak yang sangat kuat. Melihat bahwa kesadarannya benar-benar ditekan oleh Tangsan, Raja Liang melepaskan bunga Tianyang ini tanpa ragu-ragu. Kehendak dari Tianyang Tianjing Huang langsung membantunya membebaskan diri dari penindasan Dewa Tangsan. Tangsan sedikit mengernyit, roda cahaya melintas di belakangnya, dan pada saat berikutnya, lingkaran cahaya putih tiba-tiba melesat, langsung menuju Tianyang Hua. Solen 5 Chapter 839 Hukuman Dewa. Cahaya putih ini muncul dari dada Tangsan, dan bisa terlihat samar-samar bahwa kabut putih samar muncul di depan dadanya. Bunga Tianyang mekar dengan kesadaran dewa yang kuat dari Kaisar Tianyang Tianjing. Tetapi pada saat berikutnya, Tangsan melambaikan trisula emas di tangannya, dan sambaran petir emas jatuh dari langit, langsung mengenai Tianyang Hua. Hukuman dewa inilah hukuman dewa yang diringkas oleh kekuatan iman. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Tangsan tentu saja masih jauh dari tingkat Raja Dewa seperti dulu, tetapi, di Laut Biru yang tak berujung, dengan kekuatan iman yang dikumpulkan selama berhari-hari, tidak masalah untuk meluncurkan hukuman ilahi. Dalam hal tingkat energi, sekarang dia jauh lebih rendah daripada Tianyang Tianjing Huang, tetapi hukuman dewa berbeda, itu berasal dari tingkat keinginan yang lebih tinggi daripada plane ini. Itu berasal dari kekuatan transformasi iman melalui posisi para dewa. Intensitas energi tidak harus tinggi, tetapi tingkat energi berada di atas kekuatan apapun di bidang ini. Kecemerlangan asli bunga Tianyang, pengusiran semua elemen air, dan keinginan kuat yang tak tertandingi dari Kaisar Tianyang Tianjing, pada saat ini, tampaknya disiram, dan napas tiba-tiba menyatu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, cahaya putih itu telah jatuh di permukaan Tianyang Hua. Tianyang Hua sedikit berjuang, dan pada saat berikutnya, napas menyatu dan menutup menjadi tulang bunga, yang langsung ditarik oleh cahaya putih dan disedot. Raja Liang menatap pemandangan ini dengan sikap tertegun, dan mau tak mau merasa cemas. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak tahu bagaimana pihak lain melakukan ini. Tetapi pada saat ini, trisula emas melambai di tangan, cahaya dan bayangan emas besar dan lingkaran-lingkaran cahaya emas mekar, diselimuti lingkaran ke kiri dan kanan ke arahnya. Raja Liang buru-buru melancarkan serangannya, tetapi elemen air di sekitarnya yang kuat secara langsung melemahkan aura darahnya. Dan ketika lingkaran cahaya emas datang, semua serangan terus-menerus dimusnahkan di lingkaran cahaya. Itu juga terbungkus erat di lingkaran kiri dan kanan oleh lingkaran cahaya, tidak bisa bergerak. Ini adalah keterampilan magis, badai tidak terbatas. Langit keemasan yang indah naik ke langit dan tiba-tiba meluas menuju Samudra Biru tak berujung di kejauhan. Adegan mengejutkan muncul, sejauh bidang penglihatan, semuanya tampak telah berubah menjadi emas, dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari lautan biru yang tak berujung, berubah menjadi emas di bawah penerangan cahaya keemasan, dan kemudian mengembun ke arah Tangsan. Ajaib dan mengejutkan, semuanya terus ditingkatkan dan diringkas dalam kejutan ini. Sosok emas menjadi semakin solid. Suara Tangsan membawa sedikit keagungan, kamu kalah. Ya. Raja Liang kalah, dan hilang tanpa perlawanan. Bahkan jika artefak seperti Tianyang Hua digunakan, itu tidak berarti apa-apa pada akhirnya. Benar-benar ditekan dari awal hingga akhir. Tapi perasaan Liang King sendiri adalah bahwa dalam pertempuran ini, tampaknya tidak menghadapi lawan, tetapi seluruh Samudra Biru yang tak berujung.
Itu belum pernah menghadapi lawan seperti itu, atau bahkan mendengarnya. Kekuatan macam apa ini? Ada banyak perasaan bahwa dia bukan seorang kaisar tetapi lebih baik dari seorang kaisar. Namun, bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tingkat lawan seperti itu? Untuk sementara, Raja Liang benar-benar terpana. Dan untuk Patriark Huoli, itu terlalu mengejutkan. Keilahian, rasanya keilahian yang kuat dari Tang San. Sangat pasti bahwa tidak akan ada masalah dengan penilaiannya sendiri, dan itulah pancaran keilahian. Bisakah manusia memiliki keilahian? Dan itu masih terkait dengan samudra biru yang tak berujung. Tidak heran jika api yang dia keluarkan sebenarnya bisa bermanfaat bagi tongkat vulkan. Merasakan kecemerlangan dewa yang kuat di tubuh Tang San, hatinya tiba-tiba memiliki kecenderungan yang komprehensif. Kekaisaran Richen memang kuat, dan ada banyak kaisar. Namun, apa yang benar-benar dibatasi oleh magma Cihai adalah samudra biru yang tak berujung. Makhluk kuat yang dapat mendorong samudra biru yang tak berujung, tetapi juga memiliki keilahian yang besar, seberapa langka kolaborator seperti itu. Sosok Tang San menjadi lebih kecil lagi, kembali ke penampilan aslinya, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit juga mereda. Tetapi melalui tongkat kerajaan Dewa Laut, Patriark Huoli masih bisa merasakan bahwa masih ada aliran kekuatan kepercayaan yang mengalir ke tubuh Tang San dari samudra biru yang tak berujung. Raja Liang tidak bisa merasakan apapun tentang kekuatan iman, tetapi Patriark Huoli, yang memegang tongkat kerajaan Dewa Api dan telah membiarkan anggota klannya menyatukan iman mereka untuk tongkat kerajaan, sangat jelas. Berapa banyak orang yang ada di klan Huoli, dan seberapa besar klan laut dari samudra biru yang tak berujung, ini benar-benar tidak dapat dipahami. Dan Tang San dapat menyerap kekuatan iman dari samudra biru yang tak berujung, apa artinya ini? Ini berarti bahwa orang ini kemungkinan akan menjadi dewa sejati. Ini juga yang sedang dikejar oleh klan Huoli. Jadi, pada saat ini, tatapannya pada Tang San menjadi sangat panas. Raja Liang tidak lagi di mata kepala klan Huoli, dia membawa Huolinger ke Tang San dan berkata dengan hormat, klan Huoli Hukuan telah melihat yang mulia. Tang San tidak memperbaiki gelarnya, meskipun itu bukan seorang kaisar, tetapi dia sendiri adalah dewa laut, dan dia pasti layak mendapatkan suara ini. Patriark tidak perlu sopan, sepertinya aku seharusnya memenangkan pertandingan ini. Lingkaran badai yang tidak pasti pada Raja Liang di kejauhan telah terangkat dengan sendirinya. Wajah Raja Liang sangat jelek, tetapi ketika tatapannya jatuh pada Tang San, tanpa sadar dia menunjukkan ketakutan. Saat menghadapi Tang San di negara bagian Dewa Laut, itu akan memiliki rasa ketidakberdayaan yang kuat. Meskipun kekuatannya sendiri sangat kuat, dia tempatnya bertarung melawan samudra biru yang tak terbatas. Melihat antusiasme Patriark Huoli terhadap Tang San, dia tahu betul bahwa tidak masuk akal lagi baginya untuk tinggal. Ayo pergi, Liang Qing berteriak dengan suara yang dalam, dan terbang langsung ke arah kerajaan Richen dengan dua raja bawahannya. Patriark Huoli melirik ke arah mereka pergi, tetapi tidak mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Apa yang ditunjukkan Tang San barusan terlalu mengejutkan baginya, dan dia tahu lebih jelas bahwa inilah yang dibutuhkan klan Huoli. Kekuatan. Yang mulia, ada banyak pelanggaran dan penerimaan yang buruk sebelumnya. Silakan terus datang ke kota vulkanku untuk merayakan festival bersama keluargaku, kata Hukuan dengan hormat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itulah yang aku maksud. Mata besar Huolinger selalu tertuju pada Tang San, tetapi saat ini dia tersenyum manis, dan mengambil inisiatif untuk maju. Dia benar-benar meraih lengan Tang San, dan tubuh lembutnya yang hangat menekannya, kamu luar biasa, aku tahu kamu bisa menang, kamu terlihat sangat tampan. Tang San mau tak mau tercengang sesaat ketika dia tertangkap basah, saat berikutnya cahaya perak berkedip, dia sudah bergerak 3 kaki, memperlebar jarak antara dia dan Huolinger. Bertahanlah, bisik Hukuan. Huolinger berkata dengan sedikit sedih, ada apa, bukankah dia sudah menang? Hukuan memandangnya, lalu menatap Tang San, tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat terbang, dia bertanya kepada Tang San, yang mulia, apakah kamu tahu apa perjanjian antara klanku dan Raja Liang? Sekarang kamu telah memenangkan kemenangan, tentu saja aku harus menerima perjanjian ini. Tang San berkata, seharusnya meminjam tongkat vulkan, kan? Hukuan mengangguk dan berkata, ya dalam arti tertentu, tetapi prosesnya tidak sesederhana itu. Tongkat vulkan keluargaku telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan berada di tangan para leluhur di masa lalu. Setiap patriark dipilih oleh tongkat kerajaan dan telah ditentukan pada hari kelahirannya. Orang yang disetujui oleh tongkat kerajaan akan memegang tongkat kerajaan.
Pancaran para dewa terselubung dalam dirinya sendiri, yang membuatnya memiliki fisik kultivasi terbaik dan dapat tumbuh dengan cepat hingga memiliki kekuatan yang cukup untuk memegang tongkat kerajaan. Aku adalah pemimpin dari generasi saat ini. Dan selanjutnya generasi tongkat kerajaan yang dipilih oleh tongkat kerajaan adalah Linger. Solen 5 chapter 840. Jika kamu menang, kamu akan merampok kerabat. Kamu benar, Raja Liang sangat ingin menggunakan tongkat vulkan keluarga kita untuk membantunya menyelesaikan terobosannya dan menjadi seorang kaisar. Namun, tongkat vulkan hanya akan mengenali nafas yang dikenalinya sendiri. Oleh karena itu, ia ingin diakui olehnya. Kekuatannya, batangnya dikenali, dan kekuatan vulkan dari batang digunakan untuk promosi, maka, itu perlu dikenali lebih baik oleh tongkat. Oleh karena itu, kali ini, di sini untuk melamar pernikahan. Hanya dengan menjadi suami Linger, saksi di tongkat vulkan ketika mereka menjadi suami dan istri, mereka dapat menggunakan tongkat vulkan untuk berkultivasi dan maju. Dan benih kaisar adalah hadiah pertunangan dari esensi bunga liang. Mendengar apa yang dikatakan Huo Quan, Tang San mau tidak mau tercengang. Huo Linger menatapnya dengan sedikit kebencian di matanya, jelas tidak puas dengan dia melepaskan diri dari lengannya. Tang San tidak bisa menahan tangis dan tawa, dia ingin menghentikan Raja Api itu menjadi kaisar, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Ini sama dengan menghancurkan lamaran keluarga. Tidak heran Raja Liang sangat marah sebelumnya. Huo Quan mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu memenangkan Raja Liang, yang setara dengan memenangkan perampokan kerabat. Tidak perlu melanjutkan kalimat ini, artinya sudah sangat jelas, yaitu membiarkan Tang San menggantikan Raja Liang dan menikahi Huo Linger. Patriark Huo Li bahkan tidak meminta Tang San untuk membayar hadiah pertunangan. Patriark, tunggu sebentar, kami khawatir kami harus mengambil pandangan jangka panjang tentang masalah ini. Kota Keri. Mei Gongzi, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi dalam kesadarannya, seolah-olah ada krisis tak kasat mata yang mengguncang sanubarinya. Pada tingkat kultivasinya, terutama jika dia telah mengendalikan Tianjiling, persepsinya tentang krisis sangat jelas. Segera bangun dari keadaan kultivasi. Pada saat ini, ada ketukan ringan di pintu dari luar, diikuti oleh suara Putri Luo Qingzu, Xiao Mei, berhenti berlatih sebentar. Pengadilan leluhur ada di sini lagi. Mei Gongzi menyipitkan matanya sedikit dan melayang, oke. Keri City Lord's Mansion, aula konferensi. Putri Luo Qingzu sedang duduk di kursi utama, dan ada 2 utusan dari istana leluhur di bawah. Putri, aku tidak tahu di mana Tuan Kota berada. Salah satu utusan yang jelas-jelas seorang Raja Iblis bertanya dengan suara yang dalam. Sosok kekar ini, dengan aura kuat di sekujur tubuhnya, adalah keberadaan Behemoth. Luo Qingzu berkata dengan sungguh-sungguh, aku baru saja meminta instruksi kepada penguasa kota. Tuan kota berada pada titik kritis dalam retretnya dan tidak dapat melihat tamu. Aku khawatir kedua utusan itu perlu tinggal selama beberapa hari, dan menunggu sampai penguasa kota menyelesaikan retret dan kemudian bertemu lagi. Lihat. Kedua utusan itu saling melirik, dan orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan sungguh-sungguh, perintah pengadilan leluhur sangat mendesak, dan itu juga perintah dari Kekaisaran Tianyu. Ini terkait dengan kekaisaran, dan lebih baik untuk bertanya. Penguasa kota untuk pergi keluar sesegera mungkin. Meskipun mereka berasal dari istana leluhur, Mei Gongzi sekarang adalah pemilik kota utama, jadi dia tidak bisa terlalu mendorong satu sama lain. Luo Qingzu mengangguk dan berkata, ini wajar. Selama penguasa kota menyelesaikan kultivasinya, dia akan bertemu kalian berdua sesegera mungkin. Biarkan seseorang mengeluarkan 2 utusan. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, dan Mei Gongzi, yang telah mendengarkan secara rahasia, berteleportasi dan datang ke Luo Qingzu. Luo Qingzu berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya istana leluhur benar-benar cemas. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, semua pihak harus bereaksi terhadap posisi Kaisar yang dikosongkan. Sekarang ini adalah pertempuran antara 2 kerajaan, dan aku takut kita tidak bisa menundanya terlalu lama. Dan begitu ada masalah, itu juga masalah besar. Itu akan mempengaruhi masa depanmu sebagai seorang kaisar. Mei Gongzi berkata dengan mata dingin, sayang sekali mereka mengetahuinya, mereka memintaku untuk merekrut kerabat sesegera mungkin, dan objeknya pasti keluarga darah tingkat pertama. Utusan yang datang dari istana leluhur telah menyatakan tujuan perjalanan ini. Dia berharap Mei Gongzi akan menyelesaikan perekrutan dalam waktu 3 bulan. Itu bisa menjadi keluarga dari garis keturunan tingkat pertama, atau bisa jadi monster merak klan.
Sehingga untuk memecahkan masalah memiliki darah manusia sesegera mungkin. Setelah itu, Kekaisaran Tianyu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya sebagai kaisar. Terakhir kali Jin Angwo datang, itu sudah untuk tujuan ini, tetapi ditujukan untuk satu ras, tetapi sekarang ia dapat menghadapi semua ras di sisi Kekaisaran Tianyu. Ini tidak mudah untuk ditolak. Sebagai pemimpin generasi muda dengan penampilan seorang kaisar, memang benar Mei Gongzi belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Sebagai patriark dari klan monster merak, penguasa kota-kota Keri, adalah aturan leluhur bahwa pengadilan leluhur memintanya untuk menikah dan memiliki anak, dan setiap penguasa kota utama memiliki permintaan seperti itu. Hanya saja ada sangat sedikit situasi seperti itu dalam sejarah. Lagi pula, jika kamu ingin mewarisi posisi penguasa kota utama, kamu setidaknya berada di level Great Demon King, dan kamu dapat berkultivasi ke level ini. Tidak peduli berapa usiamu, kehidupan awal telah selesai. Tapi sekarang Mei Gongzi sangat muda, namun memiliki bakat seperti itu. Dengan tidak adanya pernikahan, pengadilan leluhur telah memintanya untuk merekrut pernikahan. Jadi, apakah semua keberadaan yang memenuhi syarat di kota-kota besar lainnya punya ide? Suaminya dalam hukum, itu berbeda. Ini adalah eksistensi yang bisa menjadi seorang kaisar, dan pernikahan dengannya jelas merupakan keuntungan besar. Mei Gongzi percaya bahwa Jin Angwo pasti telah memberitahu Su Ting bahwa dia memiliki kekasih setelah dia kembali. Tapi istana leluhur sepertinya tidak tahu sama sekali. Punya kekasih, tidak mungkin manusia. Ini juga oke dalam ras monster merak. Bisakah Mei Gongzi melakukannya? Jika tidak, maka itu harus diganti dengan garis keturunan tingkat pertama dari warisan keluarga monster. Inilah ketangguhan istana leluhur. Mencuci darah manusia dari Mei Gongzi adalah dasar dari dukungan istana leluhur baginya untuk menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, di bawah konflik ini, kesulitan baru muncul. Jika kamu tidak setuju, maka pasti akan ada sanksi keras dari istana leluhur, tetapi jika kamu setuju, bagaimana jika kamu ingin merekrut kerabat? Apakah Tang San ingin muncul? Jika Tang San muncul sebagai manusia, itu bukan sesuatu yang dapat diizinkan oleh pengadilan leluhur. Tapi dia tidak bisa menjadi ras lain. Di mata begitu banyak kaisar, perubahan ini tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, baik Putri Luo Qingzu dan Mei Gongzi tenggelam dalam perenungan lebih besar dari minta ayahmu kembali, mari kita diskusikan, kata Luo Qingzu dengan suara yang dalam. Mei Gongzi mengangguk, dan itu saja. Xiao He sangat sibuk baru-baru ini, dan pembangunan kerajaan kayu telah dimulai. Meskipun dia siap secara spiritual, ketika klan raksasa laut dan klan pohon Haiti mulai berimigrasi ke Pulau Bulan Sabit, dia masih menjadikan mantan Raja Iblis Merak. Sangat mengejutkan. Adegan itu benar-benar spektakuler. Di laut, sebuah pilar raksasa ditarik ke atas, dan sekilas, tampaknya ada banyak keberadaan yang dapat terbentang dari laut, seolah-olah mereka dapat menopang seluruh langit. Tiang-tiang raksasa mulai tertata dengan rapi, dan tubuh Haiti masih dipadukan dengan tiang-tiang raksasa untuk membangun jembatan antar pulau. Di bawah rencananya, gunakan jarak pendek sebanyak mungkin untuk menyelamatkan kekuatan klan raksasa laut dan klan pohon langit laut. Dengan goncangan raksasa laut ke laut, laut menjadi tenang. Mulai dari Crescent Island, total ada 3 jembatan yang terbentang di kejauhan. Jembatan ini lebarnya sekitar 30 meter dan memanjang lurus ke kejauhan, di atas laut, yang sangat spektakuler. Permukaan jembatan merupakan pengikat antara cabang, sulur dan batang pohon. Klan Haiti awalnya hidup di Laut Biru yang tak berujung, dan mereka tidak takut dengan erosi air laut. Dengan dukungan kuat dari klan Haiti ini, permukaan jembatan dibuat sestabil mungkin. Meskipun tidak dapat dikatakan stabil, beberapa becak hampir tidak dapat berjalan di atasnya. Nantinya, tenaga manusia dibutuhkan untuk mengaspal permukaan, terutama batu tulis yang digali dari bebatuan, agar bisa dibuat sedatar mungkin. Ada hampir 1 juta imigran manusia. Setelah menyelesaikan pertanian dasar, mereka tidak ada hubungannya di pulau itu. Makanan laut disediakan oleh klan laut, yang cukup bagi mereka untuk memberi makan dan pakaian mereka. Melihat dimulainya pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut, mereka semua ingin membantu.